Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Dionanta dari kelompok 8 ingin menjelaskan apa itu berpikir dalam perubahan. Berpikir dalam perubahan itu adalah proses memanipulasi data yang tentang fakta dan informasi untuk membuat keputusan berperilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir perubahan adalah berpikir untuk berubah dalam mencoba hal lain untuk berpindah dari posisi awal ke posisi yang sudah ditentukan atau posisi yang lebih maju ke depan. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu mindset. Mindset hampir sama dengan yang sebelumnya saya jelaskan. Namun mindset lebih mencakup kepada hal yang lebih luas, tapi mengenai dengan hal yang lebih positif. Yang maksud lain yaitu cara berpikir yang mempengaruhi perilaku seorang sehingga mencapai level yang disebut keyakinan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Put Amelia dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teknik dalam berpikir perubahan, yaitu menggunakan teknik visualisasi. Teknik visualisasi di sini kita akan mengambil contoh dalam atau untuk motivasi belajar. Sebelum mendalami tentang teknik visualisasi, tentunya kita perlu memahami apa sih visualisasi. Nah, saya akan menjelaskan. Visualisasi adalah teknik yang sangat dahsyat, namun sangat sederhana untuk dilakukan oleh semua orang. Visualisasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan imajinasi. Visualisasi juga merupakan cara memotivasi diri untuk mencapai tujuan tertentu. Caranya yaitu dengan memanfaatkan kemampuan berimajinasi diri kita sendiri. Kita perlu memanfaatkan kemampuan berimajinasi kita agar apa yang kita impikan selama ini bisa tercapai. Misalnya, dengan membayangkan Anda sudah memperoleh hasil yang Anda inginkan, atau bisa juga Anda membayangkan Anda memenangkan pertandingan yang akan berlangsung. Satu-satunya yang bisa membatasi imajinasi adalah pikiran Anda sendiri. Jadi, jika Anda membatasi pikiran Anda sendiri, maka Anda tidak bisa berimajinasi secara leluasa. Jika Anda tidak bisa berimajinasi secara leluasa, maka teknik visualisasi yang Anda lakukan tidak akan berhasil. Selain itu, visualisasi juga merupakan kemampuan mental yang bisa digunakan untuk membayangkan kejadian atau keadaan yang Anda impikan di masa depan. Dalam melatih teknik visualisasi, tentunya ada tahapan-tahapan tertentu. Nah, tahapannya adalah yang pertama, relax. Ciptakan momen yang santai yang membuat otak Anda menjadi lebih terbuka untuk memulai dan memperkuat cara kerja yang benar. Fokuskan pada apa saja yang akan kita visualisasikan. Tahapan yang kedua adalah bayangkan tujuan sedetail mungkin. Bayangkan segalanya, detail tempatnya, desain interiornya, kombinasi warna meja dan kursi, serta tata letak buku. Kemudian, bayangkan pula keramaian yang memenuhi setiap sudut toko Anda. Lalu tahapan yang ketiga adalah libatkan emosional atau emosi. Anda bisa melibatkan emosi supaya Anda dapat merasakan bagaimana kenikmatan yang Anda rasakan setelah meraih tujuan tersebut. Jika Anda merasakan kenikmatannya, maka Anda akan lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan teknik visualisasi tersebut. Tahapan yang keempat, yaitu lakukanlah visualisasi tersebut secara berulang-ulang. Jika Anda melakukannya secara berulang-ulang, maka Anda akan cepat mencapai tujuan yang Anda mau atau Anda impikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara memvisualisasikan agar tercapainya suatu tujuan. Yang pertama, visualisasikan aktivitas, kejadian, atau hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua, lakukan visualisasi sambil berpikir positif, penuh optimisme. Garis bawahi, optimisme, bukan pesimisme. Karena jika Anda optimis, maka semua tujuan Anda itu insya Allah akan bisa tercapai dengan sempurna. Yang ketiga, arahkan visualisasi ke kehidupan nyata. Yang keempat, pikirkan rangkaian kejadian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, visualisasikan personalitas yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang Anda inginkan.
Yang keenam, gunakan kalimat afirmasi untuk memotivasi diri. Yang ketujuh, lakukan visualisasi saat Anda merasa tenang, terfokus, dan nyaman. Karena nyaman memang benar-benar dibutuhkan untuk segala hal. Yang kedelapan, visualisasikan Anda mampu mengatasi kegagalan. Baiklah, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syadini Anjali. Kepada Syadini, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadini Anjali. Saya dari kelompok 8. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik afirmasi. Teknik afirmasi yaitu teknik yang merupakan yang memberikan penghargaan kepada diri sendiri dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang memotivasi untuk merubah menjadi lebih baik. Contoh dengan mengucapkan kalimat-kalimat positif seperti contohnya saya akan mendapatkan predikat lulus dengan prestasi cum laude. Semakin positif sikap dan perilakunya yang berdasarkan perasaan serta pemikiran di dalam diri, semakin tinggi kemungkinan untuk berhasil dalam segala upaya. Selanjutnya yaitu ada beberapa cara efektif untuk menggunakan teknik afirmasi. Yang pertama yaitu kita bisa menuliskan pikiran negatif yang ingin dihilangkan. Yang kedua yaitu tuliskan argumen apa saja untuk melawan pikiran-pikiran negatif tersebut. Yang ketiga yaitu tentukan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu tuliskan aspek positif yang Anda miliki. Dengan melakukan cara-cara tersebut akan menimbulkan pikiran-pikiran positif dari dalam diri kita sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.